Mak, ada penjaganya mundur. Enggak, ada kan? Burung komang. Pada mana? Tulisannya salah Sedikit. Sudah, Bang. Bagaimanapun saya menghargai keputusan dari Pak Luki Hakim karena itu adalah hak politik dan hak pribadinya untuk pengunduran diri. Dan ini kita hargai semuanya apa keputusannya dan sekarang ini sudah berproses nanti dari paripurna, DPRD, terus provinsi dan juga Kemendagri. Jadi semoga bagaimanapun tetap pemerintahan kita akan berjalan dengan baik, pemerintahan Kabupaten Indramayu tidak akan terjadi apapun yang membuat jadi polemik-polemik yang beredar. Nanti biar saya bicarakan dengan Mas Luki Hakim seperti apanya. Terganggu nggak Bu dengan jalannya pemerintahnya Bu? Insya Allah tidak, karena bagaimanapun pemerintahan kabupaten sampai saat ini juga tetap berjalan dengan baik. Katanya dipanggil ke gubernur Bu? Saat ini saya belum ada surat dari Pak Gubernur. Saya menunggu nanti kalau memang kami dipanggil ya itu memang bagaimanapun ya kita harus taat kepada pimpinan. Dan menyanggupi, Bu. Menyanggupi pastinya, ya kan? Sebelum hanya nah, Pak Ketua ini kan seperti tidak diindahkan tuh. Kemudian tangannya Pak Sandi, kemudian juga melanjuti daripada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Alasan pengunduran diri? Kalau kami baca itu ya, sebagai sekilas itu kan hanya ketidakmampuan beliau sebagaimana mengemban jabatan sebagai wakil bupati. Itu jadi belum tahu asal apanya. Masih harmonis Pak antara wakil dan bupati? Kalau harmonis nggak harmonis sebenarnya kan itu kan sudah menjadi kondisi umum ya. Kemarin itu kan sebenarnya harapan kami DPRD dengan interpelasi itu salah satu rekomendasinya adalah untuk membangun kembali, melanjut kembali dan meningkatkan dan merapikan komunikasi bupati dengan wakil bupatinya gitu kan. Namun setelah itu ya kami melihat belum ada satu langkah yang konkret, maka dilakukannya RDP, rapat dengar pendapat yang kita lakukan kemarin di DPRD pada saat di akhir tahun kemarin. Nah setelah ini muncul atau berita Pak Luki mengundurkan diri, ya kami juga semuanya merasa menyayangkan lah, karena bagaimanapun kan perjalanan panjang sebagaimana bupati-bupati dari mulai pilkada, kampanye sampai terpilih. Dan terganggu Pak? Terganggu nggak Pak? Kalau terganggu pasti, walaupun tidak begitu terganggu, tapi kan juga tentunya namanya sistem mesin itu kan kalau satunya agak sedikit trouble kan juga ada gangguan. Itu kan. Harapannya sih kira-kira jangan terganggu. Gitu. Rencana dari Dewan sendiri selanjutnya seperti apa Pak? Menanggapi ini? Ya pastinya kami akan kaji dengan pimpinan dulu, kemudian kita kewajibannya hanya menyampaikan di forum paripurna atas surat yang kami terima terkait dengan pengunduran Bapak. RK, hasilnya gimana Pak? Baik, terima kasih kawan-kawan semua bahwa saya mendapat kabar dari Pak Luki sekira jam 17 pasca pertemuan Pak Luki Hakim dengan Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Pertemuannya itu jam 15 kurang lebih 10 menit sampai jam 17. Nah, di Jakarta beliau banyak membicarakan tentang rencana pemanggilan beliau yang sejatinya kurang lebih 3 hari yang lalu beliau sudah standby di Bandung, namun kelihatannya ketemuannya di Jakarta gitu, jam 15 hari ini ya. Apa yang dibahas itu? Salah satunya tentu tentang surat yang beredar bahwa Pak Wakil Bupati Luki Hakim, kebetulan beliau pembina Luki Hakim Center juga, mengundurkan diri. Dalam hal itu Pak RK mempertanyakan langsung ke beliau tentang rencana mundurnya, dan beliau sudah sampaikan bahwa baik di media online maupun di media massa, termasuk di media beliau sendiri ya, kaitannya bahwa
beliau mundur itu adalah bukan karena tidak terfasilitasi, tapi karena malu tentang program-program atau janji politik beliau yang belum terrealisasikan oleh kinerja beliau. Bukankah itu menjadi kewajiban kepala daerah? Ya betul, karena kewajiban yang dimaksud ini salah satu yang berkewajiban juga ada Pak Wakil Bupati yang pernah menjanjikan ya tentunya kepada konstituen yang dalam hal itu termasuk juga saya tim kampanye beliau pada pada hari kampanye ya pada Respon dari gubernur terhadap sikap. Nah ini yang menarik bahwa kesimpulan dari pertemuan itu salah satu yang menjadi topik pembicaraannya yang mungkin sehingga menjadi lama karena itu kan pertemuan tidak resmi ya, artinya pertemuan yang sifatnya internal ya, artinya tidak dalam konteks yang ya gitu. Nah pertemuan itu yang dibahas salah satu hasilnya Pak RK berencana akan mempertemukan atau akan mengundang gitu Pak Ibu Bupati dengan Pak Luki Hakim, Pak Wakil Bupati yang waktunya mungkin dalam waktu dekat gitu, kira-kira minggu ini. Namun tadi ada pertanyaan hasil dari salah satu hasilnya ya tentu ini belum bisa dipaparkan lebih lanjut, tapi melalui telepon beliau sampaikan ke saya bahwa salah satunya diminta kembali Pak Luki Hakim agar tidak melepas jabatannya sebagai wakil bupati. Untuk tidak jadi mengundurkan diri maksudnya? Betul. Saran dari gubernur begitu? Betul. Salah satu poinnya agar menjadi wakil bupati karena beliau menyayangkan gitu kan kalau mundur di saat sekarang gitu kan. Sikap sendiri dari Pak Luki? Beliau menyampaikan tentu normatif sesuai apa yang disampaikan di media online atau di media massa bahwa salah satu yang membuat beliau mengundurkan diri gitu terlepas dari hasil istikharahnya, hasil komunikasi politik dengan yang lain, itu kan tentang program-program di mana ada janji yang 99 program seperti yang kita sudah sama-sama ketahui, beliau merasa diri tidak bisa menunaikan janji-janji itu. Gitu. Kita sebutlah salah satunya mungkin kan ada janji beliau tentang mobil ambulan, lapangan bola di setiap desa, kemudian jalan yang 1.500 km gitu. Nah ini yang kelihatannya rada panjang sehingga mungkin saja kalau ini akan dipenuhi oleh Pemkab, ya saya tidak menyebut Bupati karena ini sudah menjadi program kita, program bersama. Kalau ini akan dipenuhi mungkin saja Pak Luki akan bersedia kembali untuk menjadi wakil bupati gitu kan. Tinggal seperti apa artinya yang Pak RK nanti praktekkan atau melihat dari kondisi prakteknya ke depan gitu. Oh berarti bisa berubah kemungkinan mundur itu? Untuk saat ini tim LHC ini sedang membantu persiapan pengunduran diri. Tadi ada yang menyampaikan ke saya bahwa Pak Luki harus bermaterai, harus dan lain-lain, itu banyak gitu ya saran-saran daripada ini, dan kita LHC tetap fokus sebenarnya tentang rencana pengunduran diri itu. Bahkan kita juga nanti rencana mau temani beliau insya Allah itu ke Mendagri gitu kan untuk mempersiapkan surat pengunduran diri secara resmi gitu. Sebelumnya sudah ada pertemuan dengan Bupati, Pak? Dari mulai berita beredar gitu kan. Secara langsung saya yakin belum gitu karena beliau tidak menyebut pernah bertemu atau pernah pamit langsung gitu kan. Tidak pernah. Belum pernah saya dengar seperti itu. Gitu. Tapi ya yang jadi catatan manisnya tadi artinya pertemuan di Jakarta itu dengan Pak RK tentu selain berbicara banyak hal tentang Pak RK sendiri persiapan untuk menjadi ke nasional atau di Pil Jabar atau bagaimana, itu memang ada hubungan juga ke sana gitu Artinya pembicaraan dengan RK itu bukan hanya pembicaraan terkait pengunduran diri, tapi perkembangan politik ke depannya. Betul, termasuk beliau ditanya apakah rencana-rencana Pak Luki ketika di ACC
menjadi melepas jabatan, melepas jabatan, apa rencana beliau yang akan dilakukan gitu kan. Pak RK juga sempat menanyakan ke beliau dan beliau menjawab sangat ringan karena masih banyak janji-janji beliau dengan warga Indramayu, karena kalau beliau sering jalan dengan saya itu kan dengan LHC itu keringat ibu-ibu itu sudah banyak nempel, jadi sehingga beliau masih belum siap lepas dari Indramayu. Walaupun mohon maaf ini dengan adanya berita seperti ini jujur tadi juga beliau sempat telepon ke saya kurang lebih 2 jam itu menyampaikannya dari Banten pun juga sudah menyiapkan karpet merah gitu kan. Kemudian juga dalam waktu dekat kabarnya itu akan bertemu dengan wakil gubernur, kemudian juga ada banyak tokoh lah ya gitu, termasuk Pak Deddy Mulyadi dan lain-lain. Tapi yang paling menarik tentu kita berbicara di dalam konteks hasil pertemuan dengan Pak RK, bahwa Pak RK itu menyarankan agar tidak mundur di saat seperti ini gitu loh. Nah, jawaban Pak Luki, beliau akan kembali dan siap bekerja kembali sebagai wakil bupati dengan catatan tadi gitu kan. Artinya bagaimana nih tentang 100 programnya? Apakah Pemkab mampu BIM Salabim kita bersama-sama untuk mewujudkan dari program-program termasuk janji ke imam masjid gitu kan, termasuk ke tadi ada jalan-jalan. Nah, ini yang menjadi catatan kami, dan saya juga bukan berarti mendukung dan tidak mendukung atau lain hal ininya, karena ada kepentingan warga Indramayu di situ. Dan ini harus kita perjuangkan gitu. Bisa dibilang ini masih mempertimbangkan kemunduran itu. Saya kira sampai hari ini sih keputusannya sudah final gitu loh. Keputusan Pak Luki itu didasari dengan semangat untuk meminta maaf sekarang gitu loh. Semangatnya adalah meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Indramayu. Tapi tadi ada penawaran barangkali setelah bertemunya mungkin namanya kita bertemu harinya kapan kita juga belum dikasih kabar gitu kan. Tapi rencana Pak RK katanya secepatnya. Namun demikian hasil dari pertemuan itu sendiri kan kita nggak tahu. Tapi yang bersyarat yang saya dengar melalui telepon itu beliau menyampaikan, ya sudah kan kalau memang saya harus balik kanan menjadi kembali saya kerja, saya siap. Tapi ini bagaimana nih gitu loh tentang program-program itu, bukan tanda kutip ya, bukan tentang fasilitas beliau yang artinya sama-sama sudah kita ketahui melalui pembicaraan yang beliau langsung maupun yang kita lihat, tidak adanya Satpol PP, tidak adanya Walpri, tidak adanya Sespri, tidak adanya akomodasi lain, minimal ya tukang ketik atau apa ya ada di kantor beliau, sehingga beliau menjadi wakil itu sesuai dengan fasilitas yang ada gitu. Bukan hanya tentang itu, yang beliau ajukan ke Pak RK itu adalah, ini bagaimana nih kalau saya jadi wakil kembali 100 program ini atau 99 program ini bisa terrealisasi gitu loh. Sehingga menjadi acuan beliau kerja sesuai dengan rencana program atau kres yang ada. Saya bukan nunjuk ke bupati ya, ini ke Pemkab sekali lagi. Mampu nggak sih gitu kan kita Pemkab. Itu.